Pada 17 Februari 2022, seorang superstar WNBA, Brittney Griner, ditangkap oleh polisi Rusia karena kasus penyelundupan narkoba. Pada saat berada di bandara Rusia, tim keamanan bandara menemukan adanya minyak ganja di dalam vape milik Griner. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, penggunaan minyak ganja dalam vape memang legal untuk digunakan. Tapi di negara Rusia, minyak ganja merupakan barang terlarang. Dan siapapun yang tertangkap basah menggunakan atau menyelundupkannya akan diberi hukuman tegas. Sama seperti Indonesia, Rusia sangat ketat tentang narkoba. Meski hukuman di Rusia tentang narkoba tidak sekeras di Indonesia, tapi tetap saja peraturan tentang narkoba di Rusia sangatlah ketat. Pelakunya bisa dipenjara selama bertahun-tahun dan mendapat denda belasan hingga ratusan ribu dolar. Usai terbukti membawa ganja di dalam tasnya, Griner pun kemudian langsung ditahan oleh kepolisian Rusia. Semenjak itu, Griner pun sudah tidak bisa lagi menghubungi keluarga maupun kerabatnya karena ponselnya telah disita oleh petugas. Usai kejadian ini, berita tentang Griner yang ditahan pun langsung viral di mana-mana. Beberapa ada yang meminta supaya Griner dibebaskan dan beberapa lagi ada yang biasa-biasa saja karena menurut mereka penahanan Griner ini adalah karena kesalahan Griner sendiri. Ini bukanlah pertama kalinya Griner ke Rusia. Di setiap liburan WNBA, Griner selalu ke Rusia untuk bermain di tim UMMC Ekaterinburg. Griner pastinya sudah tahu kalau narkoba sangatlah dilarang di Rusia, tapi rupanya ia tetap coba-coba membawa zat tersebut. Griner sendiri bisa dibilang berada di kondisi yang sangat sial. Saat ia ditahan, Amerika Serikat sedang memiliki hubungan yang buruk dengan Rusia. Amerika saat itu membela Ukraina, yang mana merupakan musuhnya Rusia di dalam perang. Hubungan Amerika dan Rusia sangatlah intens. Sampai saat ini pun, hubungan mereka masih panas. Faktanya, kalau kalian cek roster tim NBA di musim ini, kalian tidak akan menemui satupun pemain Rusia. Itu karena hubungan Rusia dan Amerika memang sedang panas-panasnya. Sampai-sampai tidak ada pemain Rusia di NBA musim ini. Akibat situasi Amerika Serikat dan Rusia yang panas, proses pembebasan Brittney Griner pun jadi sangat sulit. Rusia juga terlihat memanfaatkan peluang ini dengan sangat baik. Rusia tahu bahwa Brittney Griner merupakan tokoh terkenal di Amerika, dan saat itu mereka terpikir untuk memanfaatkan Griner demi kepentingan mereka. Rusia ingin warga negara mereka yang ditahan di Amerika dibebaskan. Menariknya, tahanan yang ada di Amerika ini bukanlah tahanan biasa, melainkan tahanan berbahaya yang sudah terbukti melakukan kesalahan. Rusia meminta Amerika Serikat merilis Victor Bout, seorang pengedar senjata yang berniat untuk membunuh warga negara Amerika. Bout juga terbukti telah mendistribusikan senjata ke kelompok-kelompok teroris. Pada tahun 2012, Bout diadili dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Hukuman 25 tahun penjara tersebut merupakan hukuman minimum yang dapat diterima oleh seorang pelaku pengedaran senjata ilegal di Amerika Serikat. Semenjak ditahan, Rusia sudah beberapa kali berusaha untuk membebaskan Bout, dan pada tahun 2022 ini, Rusia akhirnya berhasil menemukan kesempatan yang tepat tersebut. Rusia tahu bahwa Amerika sangat ingin membebaskan Brittney Griner. Meski Griner membenci Amerika Serikat, tapi Amerika tetap membebaskan Griner karena Griner mendapat dukungan dari para fansnya di Amerika. Pada 1 Desember 2022, 9 bulan semenjak Griner terbukti membawa narkoba, Amerika pun akhirnya mencapai kesepakatan dengan Rusia. Kedua negara adidaya ini sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan. Amerika memberikan Victor Bout, sedangkan Rusia memberikan Brittney Griner. 7 hari setelah kesepakatan tercipta, Griner pun kemudian dibawa ke Uni Emirat Arab untuk dikembalikan ke Amerika. Di sana, Griner akan ditangani oleh perwakilan pembebasan sandera Amerika Serikat, Roger Carstens. Pertukaran tahanan ini berjalan dengan mulus. Victor Bout kembali ke Rusia dan Brittney Griner kembali ke Amerika Serikat. Seluruh fans Griner, rakyat NBA, WNBA, dan keluarga Griner gembira mendengar kabar ini. Istri Griner, Cheryl, mengutarakan rasa terima kasihnya yang sangat besar kepada pemerintah Amerika Serikat. Usai pelepasan ini, Cheryl dan istrinya, Brittney Griner, berkomitmen untuk terus berjuang untuk membebaskan para tahanan Amerika yang sedang menerima tuntutan yang salah di luar negeri. Ngomong-ngomong, Griner sendiri sebenarnya sangat beruntung karena ia merupakan seorang public figure. Jikalau ia hanyalah rakyat biasa, bisa dipastikan tidak akan ada yang menyelamatkannya dan ia akan tetap dipenjara. Salah satu bukti dari pernyataan saya ini adalah masih ditahannya Paul Whelan di Rusia.
Paul Whelan merupakan seorang warga negara Amerika Serikat yang dihukum 16 tahun penjara karena dianggap sebagai mata-mata oleh Rusia. Sampai saat ini, Whelan masih belum juga bebas dari penjara. Keluarga Whelan merasa sedih karena Whelan masih di penjara. Mereka merasa tidak adil karena Greiner berhasil dibebaskan, sementara Paul Whelan tetap ada di penjara Rusia. Saat ini, keseharian Paul Whelan di penjara Rusia adalah menjadi buruh pabrik pakaian. Ia akan terus bekerja di sana sampai masa hukumannya habis di tahun 2034. Presiden Amerika Serikat sendiri sudah berkata bahwa saat transaksi dengan Rusia kemarin, dirinya telah mengikut sertakan nama Paul Whelan. Meski begitu, Rusia menolaknya dan berkata bahwa mereka hanya mau menukar Brittney Griner saja. Merasa tidak ada pilihan lain, Amerika pun akhirnya mengambil kesempatan ini dan akhirnya Griner pun ditukar dengan Victor Bout. Usai bebas dari Rusia ini, saya yakin Griner akan jadi sangat berhati-hati dengan narkoba. Ia mungkin tidak akan lagi menggunakan narkoba, bahkan meski narkoba legal di daerahnya. Ia juga pastinya akan lebih bersyukur menjadi warga negara Amerika Serikat. Untuk informasi, Griner ini benci dengan Amerika. Pada tahun 2020, Griner sempat protes ke WNBA untuk menghilangkan lagu kebangsaan Amerika di setiap awal pertandingan WNBA. Griner merasa lagu tersebut tidak perlu dikumandangkan di setiap pertandingan. Griner juga berkata bahwa ia tidak akan mau keluar dan berdiri saat lagu tersebut dikumandangkan. Ia akan tetap berada di locker room sampai lagu tersebut selesai dikumandangkan. Setelah kejadian ini, saya yakin Griner akan lebih respect dengan negaranya dan akan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Griner memang merupakan sosok yang cukup kontroversial di NBA, dan peristiwa penahanannya di Rusia ini akan menjadi peristiwa yang mengubah dirinya untuk selama-lamanya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk follow Ina Basketball di Instagram dan TikTok. Di sana juga terdapat banyak berita dan informasi seputar basket, baik di dalam maupun luar negeri. Oke guys, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.